Pipi, Iya, Bel. kenapa orang menaati hukum Taurat aja nggak bisa diselamatkan? Oh ya, Papi jawab ya, Bel. Kenapa orang tidak bisa selamat kalau hanya mengikuti hukum Taurat? Karena hukum Taurat itu sendiri kan diberikan kepada Musa tuh, Bel, waktu itu dari Allah sendiri. 10 perintah Allah. Nah, hukum Taurat itu harus ditaati 100%. Jadi kita misalnya melakukan yang 9 tapi yang satu kita nggak lakukan, kita jadi berdosa. Jadi kalau mau selamat harus semuanya 10-10-nya. Jadi yang lain dilakukan, tidak mencuri, tidak membunuh, tapi berzina. Nah, itu tidak diselamatkan. Justru dia dengan adanya hukum Taurat manusia menjadi mengenal dosa. Karena tadinya nggak ada aturan itu, kemudian ada aturan ini. Dosa ini yang kita harus jangan berbuat ini dan itu. Kita jadi mengenal dosa, itu Bel. Dan hukum Taurat sendiri tidak mampu, tidak berdaya dikatakan. Karena keinginan daging yang kita lihat di Roma 8 ayat 7. Cari ya, Bel. Roma 8 ayat 7 bunyinya. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Nah, dikatakan tidak mungkin baginya, karena keinginan daging itu selalu berseteru atau berlawanan dengan kehendak Allah gitu, Bel. Maka dari itu kita perlu petunjuk. Kita bukan hanya perlu petunjuk tetapi membutuhkan seorang yang membawa kita kepada tujuan. Tujuan apa? Kepada keselamatan. Nah, kita mendapat keselamatan oleh karena kasih karunia dari Allah yang mengutus anak yang tunggal, Tuhan kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi kalau tadi keinginan apa? Kalau dengan hukum Taurat kita jadi malah berdosa, tetapi dengan kasih karunia Tuhan, kita dibebaskan dari dosa. Kita baca dari ayatnya 1 Yohanes 3 ayat 5 ya. Bentar, Bel. 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa aku telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Nah, Tuhan sendiri yang menyelamatkan kita dan menebus dosa kita sehingga kita diselamatkan. Gitu, Bel. Oh, oke, Pi. Ya, Bel.